nama saya Holisatul Amalia Safitri dan rekan saya. Saya Isana Daudina. Kami dari kelompok 4, Magister Kenatriatan UB Jakarta. Pada diskusi kali ini, kita akan membahas mengenai kredit sebagai bagian dari tugas mata kuliah Hukum Perbankan. Nah, topik diskusi kita hari ini tuh menarik banget karena punya keterkaitan yang erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau menurut Amel gimana? Bener juga sih, karena kredit ini bisa membantu sebagai kegiatan ekonomi untuk menaikkan nilai ekonomi di pribadi individu dan wirausaha kali ya. Betul banget. Jadi melalui video ini kami akan mengajak teman-teman untuk memahami pembahasan tersebut lebih mendalam dan lebih rinci. Jadi selamat menyaksikan. Mengawali diskusi kita pada hari ini, kita perlu tahu dulu nih mengenai definisi kredit itu apa. Nah, definisi kredit kalau berdasarkan bahasa Yunani, istilah yang digunakan itu adalah credere, artinya kepercayaan. Selain itu, definisi kredit juga diatur di Undang-Undang Perbankan yang akan saya bacakan, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah adanya pemberian bunga, itu highlight utamanya. Kalau secara umum gimana ya, Mel? Iya, jadi itu istilah menurut ini ya undang-undang yang sedang berlaku ya. Jadi untuk secara umumnya kredit memiliki pengertian sebagai suatu kemampuan untuk memberikan pinjaman dengan suatu janji yang akan dibayar sesuai dengan waktu yang disepakati. Di sini kita bisa highlight ya, waktu yang disepakati. Waktu yang disepakati bisa diartikan tenor. Kalau dalam istilah umumnya tenor ya, tenor untuk jangka waktu kredit atau pinjamannya. Gitu sih, Kak. Oke, kita lanjut ya ke unsur-unsur kredit dan pembiayaan. Nah, sebelum kita sampai ke unsur, kita bahas fungsi dulu nih. Fungsi kredit itu ada untuk memajukan arus tukar-menukar barang dan jasa, kemudian ada juga untuk mengaktifkan alat pembayaran yang saat ini sedang tidak aktif. Terus ada apa lagi ya, Mel? Selain itu sih bisa menciptakan alat pembayaran yang baru, bisa menjadi alat pengendalian harga yang saat ini berjalan ya. Selain itu bisa mengaktifkan dan meningkatkan manfaat, kaidah, dan kegunaan sebagai potensi-potensi ekonomi yang ada dan berjalan. Gitu sih, Kak. Selain daripada itu, setelah fungsi-fungsi kita akan lanjut ke jenis-jenis kredit kali ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada KPR, yang kedua ada kredit profesi, ada kredit modal kerja, dan kredit investasi. Mungkin Kak Aisyah bisa menjelaskan dulu terkait kredit KPR dan kredit profesi, Kak? Kalau KPR itu sebenarnya dia itu kan kredit untuk membeli atau memperbaiki rumah ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang lagi nonton yang butuh pembiayaan buat beli atau memperbaiki rumah, bisa nih ngambil KPR. Nah, sedangkan kalau kredit profesi itu kredit yang dialokasikan secara khusus kepada profesional, misalnya dokter, pengacara, guru, dan akuntan. Terus kalau KMK dan kredit investasi gimana ya, Mel? Sepengetahuan saya mungkin nanti Kak Aisyah bisa koreksi ya atas penjelasan yang sudah saya jelaskan. Di sini kredit KMK dan kredit investasi itu biasanya dijadikan satu dalam produk perbankan. Apakah sedemikian itu, Kak? Sebenarnya kalau KMK sama KI itu mungkin produk utamanya tuh kredit ya. Tapi kalau untuk peruntukannya mungkin agak beda nih, Mel. Oke. Kalau KMK itu dia biasanya tenornya untuk satu siklus usaha aja. Jadi biasanya sih round 1 tahun ya. Oke, jadi itu apakah usaha yang diberikan itu usaha mikro atau yang lain bisa mengajukan semuanya atau gimana sih, Kak? Sebenarnya bisa aja sih, yang agak membedakan mungkin di tenornya ya. Oh. Beda halnya kalau kredit investasi itu tenornya lebih ke jangka panjang. I see. Jadi lebih singkatnya adalah kredit modal kerja merupakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha. Betul. Dan kredit investasi membantu usahanya di mana ia dapat melunasinya dalam jangka waktu menengah hingga panjang. Betul Bukan begitu, Kak? betul. Oke. Selanjutnya, Oke, mungkin kita lanjut ke tujuan penggunaan kredit ya. Tujuan penggunaan kredit sebenarnya ada beberapa sih.
Yang pertama itu kredit itu bisa buat konsumtif, kredit produktif, dan kredit likuiditas juga. Nah, kalau berdasarkan materi yang dialihkan haknya itu kredit apa aja ya, Mel? Oke, di sini ada kredit materi yang dialihkan haknya itu ada kredit dalam bentuk uang, ada kredit berdasarkan cara penggunaannya yaitu kredit tunai, kredit non tunai. Menurut jangka waktunya kan tadi kita udah bahas ya Kak nih dari Betul. awal tuh yang ada tenor ya yang kita sebut tenor tadi kan. Berarti menurut jangka waktunya itu kredit tuh ada tenor istilahnya tenornya tuh ada apa aja sih Kak? Ada tenor jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Dan tadi contohnya sudah kita sampaikan sebelumnya ya, Mel, ya udah kita Mm-mm. diskusiin. Terus kalau cara penarikan dan pembayaran kembalinya kredit itu ada 3 kan ya? Oh iya betul, Nah, ada kredit sekaligus, ada kredit rekening koran dan kredit bertahap. oke, wah ini semakin menarik nih Iya, pembahasannya nih. banyak ya yang perlu Betul, dibahas betul. ya, karena memang kita selalu berdampingan dengan kredit Betul saat ini ya. banget. Nah, kalau kita lanjut ke kredit menurut sektor ekonominya, pertama kredit itu ada untuk sektor pertanian, sektor pertambangan, untuk perindustrian, konstruksi, listrik, gas dan air, kemudian bisa buat perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, kemudian ada buat jasa juga bisa, jasa sosial, baik jasa di dunia usaha atau untuk sektor lainnya juga bisa. Nah, kita lanjut lebih dalam lagi nih bahasnya nih. Kalau Oke. kredit menurut segi jaminannya gimana ya, Mel? Oke, jadi kan selain bank itu bisa memberikan kredit, pasti ada kriterianya dong. Apakah Betul. kredit itu ada jaminannya atau tidak? Jadi kita akan membahas itu nih. Jadi kredit dalam segi jaminannya ada kredit tidak memakai jaminan, ada kredit dengan memakai jaminan, yaitu contohnya jaminan kebendaan yang bersifat tangible, yang terdiri dari barang-barang bergerak, barang-barang tidak bergerak, dan jaminan kebendaan yang bersifat intangible yaitu obligasi, promes, saham, dan surat-surat berharga lainnya. Menurut organisasi pemberiannya, itu tuh ada kategori-kategorinya Kak. Boleh dijelaskan untuk itu? Kalau organisasi pemberi kredit itu ada yang terorganisasi, biasanya itu diberikan oleh suatu badan atau lembaga yang telah terorganisir, misalnya bank. Nah, ada juga nih kredit yang tidak terorganisasi, berarti kredit itu diberikan oleh badan yang tidak terorganisasi secara resmi. Nah, teman-teman harus hati-hati nih kalau ada kredit yang diberikan oleh badan yang tidak terorganisasi. Gitu. Oke, kemudian kalau dari segi alat pembuktiannya, sebenarnya kredit itu alat pembuktiannya bisa secara lisan, bisa pencatatan, dan perjanjian tertulis. Nah, untuk ngamanin kita nih sebagai penerima kredit gitu misalnya, sedapat mungkin sih perjanjiannya itu didudukan secara tertulis ya, biar lebih ngamanin kita juga. Selain untuk ngamanin debitur juga kan dari pihak bank juga diuntungkan juga ya dengan adanya Betul, perjanjian itu. Jadi perjanjian itu juga tidak sepihak untuk mengamankan satu pihak betul aja. Jadi banget. harus dua pihak yang memiliki manfaat dan keuntungan di dalam perjanjian Betul, betul, tersebut. betul. Jadi tidak salah satu pihak aja nih yang merasa Betul. diuntungkan karena kan bank di sini juga tidak mau rugi dan tidak Iya, mau dirugikan betul kan. banget. Oke, lanjut lagi guys. Menurut sumber dananya, kredit yang dananya berasal dari tabungan masyarakat merupakan transaksi pemberian kredit karena adanya kelebihan pendapatan dari golongan anggota masyarakat yang dikumpulkan dalam bentuk tabungan, baik berupa saving deposit, time deposit, maupun certificate of deposit. Yang kedua, ada kredit yang dananya berasal dari penciptaan uang baru, yaitu kredit yang dananya dibiayai oleh penambahan uang terhadap uang yang beredar yang telah ada sehingga terdapat pertambahan daya beli baru yang bersumber dari penciptaan uang baru tersebut. Lanjut mungkin dari selain sumber dananya ada negara pemberinya. Bisa dijelaskan itu Kak? Kalau negara pemberinya mungkin kita selama ini umumnya lazimnya pahamnya kalau kredit itu diberikan dalam negeri aja. Nah, tapi ternyata selain pemberian kredit dalam negeri, ternyata juga ada loh kredit yang diberikan dari luar negeri. Gitu. Contohnya ketika IMF memberikan pinjaman kepada Indonesia gitu. Nah,
setelah tadi kita jelasin fungsi kredit, unsur-unsur kredit, dan jenis-jenis kredit, sekarang kita ke intinya nih. Jadi sebelum pelaksanaan pemberian kredit, kita tuh harus memperhatikan apa aja sih. Nah, ini ada beberapa sih sebenarnya. Mungkin yang pertama itu terkait dengan kepercayaan. Jadi sebagai pemberi kredit, itu kita harus percaya nih kalau debitur kita itu benar-benar akan mengembalikan uang yang sudah kita pinjamkan. Terus selain itu ada kesepakatan juga ya Mel? Iya, yang sudah dijelaskan tadi ya berdasarkan perjanjian kerjasama atau perjanjian kredit yang dilaksanakan antara bank dan debitur. Itu kesepakatan, kita bisa sebut kesepakatan. Yang ketiga ada jangka waktu, karena di dalam kredit pun harus ada jangka waktu nih yang harus debitur laksanakan untuk melunasi kreditnya. Selain itu ada resiko, bahwa faktor resiko kerugian ini adanya kesengajaan pihak konsumen yang tidak mau membayar kreditnya padahal pihak tersebut mampu, dan ketidaksengajaan seperti musibah bencana. Oke, selanjutnya ada tambahan lagi Kak Aisyah? Mungkin yang terakhir balas jasa ya. Nah, balas jasa ini sih biasanya dalam bentuk bunga atau provisi. Ini adalah komponen yang dimintakan oleh pemberi kredit, misalnya bank gitu ya. Jadi ketika bank memberikan kredit, maka bank akan membebankan bunga dan biaya provisi kepada debiturnya. Oke, apakah dalam hal ini kredit yang diberikan dari bank itu harus ada bunganya atau tidak? Kalau dari definisi kredit yang tadi disebutkan dengan merujuk ke undang-undang perbankan, harus ada bunganya. Jadi in return, bank itu setelah ngasih harus dapat apa nih banknya? Karena di dalam unsurnya itu ada imbal jasa ya. Betul, Jadi mau nggak betul. mau emang harus dibebankan bunga untuk Betul, administrasinya betul minimal ya. betul banget. Nah, tadi tuh kita udah bahas-bahas kredit, tapi sebenarnya kita harus ada satu hal nih yang penting banget dan harus diperhatikan dalam pemberian kredit, khususnya kredit yang diberikan oleh bank ya, yaitu BMPK nih, batas maksimum pemberian kredit. Nah, batas maksimum pemberian kredit itu adalah jumlah dana maksimum yang dapat dipinjamkan oleh suatu bank kepada peminjam tertentu. Ketentuan mengenai BMPK ini diatur di beberapa peraturan otoritas jasa keuangan. Antara lain peraturan otoritas jasa keuangan nomor 26 tahun 2021. Kemudian diatur juga di POJK nomor 38 tahun 2019. Nah, tujuan penetapan BMPK itu apa ya, Mel? Oke, di sini bisa ada beberapa sih tujuannya. Yang pertama adanya mengadakan pencairan atau pengalokasian kredit agar kredit tidak bertumbuh pada pihak tertentu saja. Yang kedua, mengurangi resiko agar tidak bertumbuh pada satu pihak tertentu. Mungkin itu sih dari saya, atau ada tambahan lagi Kak Isya? Aku setuju sih sama tadi yang Amel sampaikan. Tapi mungkin aku nambahin dikit aja ya. Jadi BMPK itu sebenarnya untuk memitigasi supaya kredit yang diberikan oleh bank itu pertama tidak melampaui likuiditasnya bank sendiri. Kemudian supaya tidak ada concentration risk kepada satu debitur tertentu. Jadi emang harus terdistribute ke beberapa debitur gitu. Berarti banyak tahapan sebelum dari pihak bank itu memberikan kredit kepada debitur Betul ya. banget. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dan mitigasinya itu seperti apa nih nanti untuk menghindari resiko-resiko yang tidak diinginkan ya. Betul. Nah, kalau BMPK sendiri itu sebenarnya merupakan persentase maksimum penyediaan dana yang ditetapkan terhadap pertama, modal bank bagi penyediaan dana kepada pihak terkait dan modal inti tiruan bank bagi penyediaan dana kepada selain pihak terkait. Nah, kalau manfaat BMPK sendiri itu apa ya, Mel? Jadi BMPK itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama ada melebarkan risk trading, yang kedua ada menghindari monopoli kredit oleh kelompok kreditur, dan yang ketiga ada mengurangi tekanan terhadap direksi oleh para pemegang saham atau kelompok lainnya. Dan yang terakhir ada memperluas jaringan nasabah. Jadi setelah hal-hal yang sudah kita jelaskan ada manfaat dan lain halnya tadi, ada hal yang ketinggalan nih yang belum kita jelaskan, yaitu prinsip-prinsip dalam pemberian kredit dan analisa kredit. Mungkin dari Kak Elsa bisa menjelaskan hal tersebut? Nah, kita ketinggalan nih terkait dengan hal yang sangat penting ini juga. Untuk prinsip-prinsip itu sebenarnya ada beberapa ya yang lazim untuk dipakai sebagai salah satu komponen analisis di bank.
Mungkin aku akan bahas yang 5C dulu ya. Nah, 5C itu ada karakter, kemudian ada capacity, ada capital, ada collateral, dan ada condition. Untuk karakter sendiri sebenarnya pemberi kredit itu harus mengetahui dan mempelajari bagaimana karakter dari penerima kreditnya. Kemudian capacity adalah kita sebagai pemberi kredit harus juga melihat kemampuan calon nasabah kita, calon debitur kita dalam membayar kredit nih. Kemudian capital, bagaimana dia mengelola modalnya supaya dia bisa membayar kreditnya nanti yang kita berikan kepada dia gitu. Nah, selanjutnya adalah kolateral nih. Tadi yang udah dijelaskan sama Amel ya, Mel, terkait Iya, dengan kolateral. betul. Kolateral itu idealnya memang nilainya itu harus melebihi jumlah kredit yang diberikan. Supaya apa? Supaya nanti ketika kreditnya tiba-tiba macet, itu ketika pemberi kredit melakukan penjualan kolateral, itu pemberi kredit bisa mendapatkan recovery yang baik gitu. Nah, kemudian terakhir nih dari 5C, itu ada condition mengenai penilaian terhadap kondisi ekonomi di masa sekarang. Nah, tadi 5C udah, terus kalau 7P gimana ya, Mel? Oke, itu 5C dan 7P ini merupakan analisis terhadap penilaian dan analisis kredit ya Kak. Jadi kita lupa mention hal itu. Jadi yang pertama tadi kan personality. Personality merupakan eh, tindakan untuk menilai nasabah dari segi kepribadiannya. Yang kedua ada party, mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi atau golongan tertentu. Yang ketiga purpose, merupakan prosedur untuk mengetahui tujuan nasabah dalam pengembalian kredit. Yang keempat ada prospek, yaitu prosedur yang dilakukan untuk menilai usaha nasabah. Yang kelima ada payment, merupakan suatu ukuran untuk mengetahui bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit. Yang keenam ada profitability, merupakan pola yang digunakan untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Yang terakhir adalah protection, yaitu menjaga kredit yang dikeluarkan oleh bank atau non-bank. Banyak ya ternyata Banyak untuk banget menganalisis dari bank untuk memberikan kredit Betul. kepada debitur ya. Betul banget. Selain itu ada prinsip 3R nih yang terlewat. Apa itu Iya. Kak 3R? Nah, 3R itu pertama R-nya itu return, kemudian repayment dan risk. Kalau return itu berarti prinsip yang berkaitan dengan kemampuan yang mendatangkan keberhasilan dari kredit yang diberikan kepada debitur. Jadi ketika pemberi kredit ngasih kredit kepada debitur, pemberi kreditnya dapat apa nih in return? Kemudian repayment mengenai kemampuan debitur dalam mengembalikan kredit. Nah, ini penting nih. Jadi harus dilakukan analisis dulu bagaimana repayment capacity-nya supaya meyakinkan pemberi kredit bahwa penerima kredit ini mampu loh buat melunasi utangnya nanti. Dan selanjutnya adalah risk nih. Risk itu adalah prinsip yang berkaitan dengan kemampuan debitur dalam menanggung risiko ketidakmampuan mengembalikan kreditnya. Oke, tadi kita udah bahas panjang kali lebar, tapi kita ada juga nih ternyata yang kelewat nih. Itu Apa tuh? gimana sih proses diberikannya kredit, Mel? Oke, jadi sebelum bank memberikan kredit pada debitur pasti ada tahapan-tahapan tertentunya dulu ya Kak ya. Yang pertama ada tahap promosi dan pemasaran produk yang akan diberikan kepada debitur. Yang kedua ada tahap permohonan atau pembiayaan. Yang ketiga ada analisis calon debitur. Yang keempat ada analisis pembiayaan. Yang kelima ada keputusan atas permohonan pembiayaan. Dan yang terakhir ada pencairan pembiayaan. Oh, sorry, ternyata ada yang terakhir lagi, Kak. Ada tuh supervisi dan monitoring. Jadi hal-hal itu tuh dilakukan untuk balik lagi untuk memitigasi resiko. Jadi banyak ya tahapan. Tapi tadi ngomong-ngomong kan ada disebutkan kolektibilitas. Apa tuh sih kolektibilitas itu dan apakah ada pembagian-pembagiannya terkait kolektibilitas itu kan? Oh, oke. Tingkat kolektibilitas itu adalah tingkat seberapa sehat sih debitur itu dalam melakukan pembayaran kembali atas kreditnya. Nah, kalau kolektibilitas sendiri sebenarnya itu terhadap masing-masing debiturnya. Kemudian hal itu dipantau secara berkala oleh bank dan jenis-jenis kolektibilitas itu antara lain ada kredit lancar, ada kredit dalam perhatian khusus, kemudian kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Nah, mengenai kolektibilitas ini, teman-teman bisa ngecek di Slick ya. Slick itu ada di terafiliasi dengan OJK. Nah,
Teman-teman juga perlu untuk take notes dan garis bawahi ya bahwa kolektibilitas ini sangat berpengaruh terhadap masing-masing dari diri kita sendiri nih. Jadi kalau misalkan kolektibilitas kita kurang bagus nih, misalkan kita kurang lancar, diragukan atau bahkan macet, itu akan menjadi pertimbangan untuk mengajukan kredit lainnya. Jadi bisa jadi bank itu nggak mau nih ngasih kita kredit kalau kolektibilitas kita itu macet misalnya di bank lain atau di institusi lembaga keuangan lain. Oke, jadi ada tingkatan-tingkatannya ya untuk Betul, mempertimbangkan bank untuk memberikan kredit kepada debitur ya. betul. Jadi setelah kita panjang lebar nih udah menjelaskan dari awal sampai akhir, mungkin kita ke tahap kesimpulan kali ya Kak ya. Jadi bisa disimpulkan berdasarkan Undang-Undang Perbankan, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Atau secara umumnya, kredit merupakan suatu skim dalam pembayaran yang berfungsi untuk pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat. Nah, tadi definisi kredit kesimpulannya udah dijelasin sama Amel. Nah, kalau jenis-jenisnya kredit sendiri ada kredit konsumtif, produktif, likuiditas, kemudian ada money credit, non money credit, dan ada cash credit, non cash credit. Kemudian ada juga tadi kredit jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan ada juga kredit sekaligus, kredit rekening koran, kredit bertahap. Kemudian ada kredit untuk beberapa jenis sektor ekonomi seperti pertanian, pertambangan, dan ada juga nih menurut sisi jaminannya, ada yang pakai jaminan dan ada yang tidak pakai jaminan. Dari organisasi pemberi kredit juga tadi sudah dibahas, dan kemudian dari sisi alat bukti. Kalau dari sumber dananya gimana ya Mel? Oke, dari kesimpulan dari sumber dananya itu ada beberapa yaitu tabungan masyarakat dan penciptaan uang baru. Menurut negara pemberinya ada domestic credit dan foreigner credit. Menurut kualitas atau kolektibilitasnya ada lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Yang terakhir, kredit dilakukan dengan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, balas jasa. Dalam menilai suatu kredit terdapat beberapa kriteria juga yang disebut dengan 5C dan 7P yang udah dijelaskan tadi. Begitu sih Kak. Mungkin dari kita sudah semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami dengan jelas. Semoga juga bisa memberikan insight baru nih buat teman-teman yang lagi nonton video ini. Semoga informasi dari kami bermanfaat buat teman-teman juga. Dan kalau ada feedback, boleh banget di-mention ke kami. Dan komen di video ini apabila ada tambahan dan feedback mengenai materi yang udah kita jelaskan ya Kak ya. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Diana yang sudah memberikan kami ilmu untuk menjadi bahan bagi kami dalam membuat video diskusi ini. Oke, baik. Mungkin dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.